Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya, atas perkenannya dan atas ridhonya pada hari ini atau sampai hari ini, di akhir Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan tentu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat hadir bersama, terlebih di masjid ini, untuk menyempurnakan amal ibadah saum kita. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dapat berpuasa insyaallah dengan atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itulah nikmat tertinggi. Bukankah itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu, sehingga insyaallah di akhir Ramadan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita selalu panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada para sahabat, pada keluarganya, karena sahabat dan keluarga Rasulullah itulah yang juga sangat berperanan penting di dalam menyebarkan dan membangun dakwah Islam ini. Saudara sekalian, yang membawa Al-Quran, mari kita simak di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Ya. Surat Al-Hajj, ayatnya ayat 41. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam ayat itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, itu adalah orang-orang yang apabila aku teguhkan, aku tempatkan dimanapun dia berada, ya, dia senantiasa melaksanakan 3 hal di situ. Alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah mereka-mereka yang dimanapun dia berada, dia senantiasa melaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah aqamus shalah. Dia senantiasa membangun jamaah musallin. Ya. Dia senantiasa menegakkan salat. Yang kedua, wa atawuz zakah. Dia senantiasa membangun jamaah-jamaah muzakkin. Dia senantiasa mengajak orang tidak hanya melaksanakan dan membayar zakat semata, tetapi mengajak orang lain untuk menjadi orang-orang yang memberi atau berzakat. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang wa'amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang senantiasa
berkomitmen untuk menegakkan dakwah dimanapun berada. Walillahi akibatul umur, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik apabila dia melaksanakan 3 hal. Adik-adik sekalian, saudara sekalian, ayat ini sungguh sangat memberikan kekuatan setidaknya pada saya pribadi. Pada waktu saya mau berangkat ke luar negeri waktu itu sekolah, sempat saya berpamitan dengan salah seorang ustadz guru saya, karena apa? Saya mau berangkat itu bukan main gitu, berat gitu ya. Banyak hal yang harus saya pertimbangkan, di antaranya ya masalah keluarga tentunya yang paling penting. Ya. Waktu itu istri saya sedang hamil dan sebagainya, macam-macam ya, dan banyak ini. Kemudian waktu itu saya sempat pamitan ya kepada seorang guru ini, ustadz ini, dan beliau membacakan ayat ini. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawaz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dengan singkat mengatakan, kuatkanlah hatimu karena sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya dimanapun ditempatkan dia, mau di barat, mau di timur, mau di Jerman, mau di bagian dunia manapun, bahkan di daerah terpencil apapun, Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya jika melaksanakan 3 hal itu. Yang pertama adalah aqamus shalah, membangun jamaah musholin. Jadi adik-adik sekalian, kita tidak perlu ragu dan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Bukan hanya pertolongan, bahkan perlindungan, bahkan rahmatnya dimanapun dia berada. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya semua bumi ini bumi Allah, begitu, ya kan? Semuanya ini milik Allah, bumi Allah. Tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita insya Allah oleh Allah akan diberikan kekuatan apabila melaksanakan 3 hal tadi. Jadi yang pertama adalah membangun jamaah musholin. Jadi ini perlu yang ditekankan bahwa bukan saja Anda melaksanakan sholat, tapi membangun, menegakkan. Anda harus menjadi orang-orang yang membangun jamaah musholin, yang menegakkan sholat, menghidupkan masjid, menghidupkan musola, menghidupkan tempat-tempat itu. Kalau di suatu tempat belum ada musola, maka Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk membangun tempat itu, sehingga tempat itu menjadi tempat orang-orang menegakkan sholat. Kalau sudah ada musola tapi tidak jalan, tantangan kita adalah dengan berazam kepada Allah, karena kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan musola yang ada itu, sehingga dia menjadi jamaah yang subur, dan kemudian musola masjid itu menjadi tempat orang-orang menegakkan sholat. Ini yang dikatakan aqamus shalah, membangun jamaah musholin, bukan melaksanakan sholat. Ini bedanya ya. Kenapa di dalam Al-Quran itu kalimat sholat tidak menggunakan misalnya fa'alus sholah atau menggunakan kalimat-kalimat kerjakan, tetapi kalimatnya menggunakan koma, memberdirikan, menegakkan. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah bukan sekedar mengerjakan dan selesai. Tetapi sholat itu banyak sekali ragam jenisnya di dalam Al-Quran. Dan di antara sekian ragam jenis sholat itu, hanya satu sholat yang diterima oleh Allah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ada yang sholat, tapi oleh Allah diancam dengan neraka wel kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Loh, ini kan bingung kita. Sholat kok oleh Allah dikatakan celaka. Tapi yang dikatakan celaka itu adalah yang alladzina hum an sholatihim sahun. Itu pertama. Jenis sholat, tapi sholatnya itu justru, makanya pernah dalam sebuah kisah ini, pernah seorang mantan santri datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi karena sudah lama udah jadi alumni, tiba-tiba datang kemudian memperkenalkan, saya ini santri Yai tahun sekian, sudah lama sudah keluar.
Saya ingin kembali mengaji untuk terus mengingatkan ini. Oh ya, Yai nggak tanya ini kamu jadi apa, mau jadi direktur, ya, mau jadi pengusaha, mau jadi ini. Kiainya langsung suruh, ya kamu baca itu sholat, baca Al-Quran surat, ada Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu surat apa itu? Surat Al-Ma'un. Dibacalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, terus itu kan. Begitu seminggu kemudian datang suruh baca ayat itu lagi. Seminggu lagi datang suruh baca ayat itu. Kamu belum bisa masuk, belum bisa naik. Baca itu surat itu. Sampai 2 bulan setiap datang suruh baca surat itu. Akhirnya berikutnya ini saya nggak mau kalau baca surat itu. Saya malu dengan anak santri-santri yang lain. Sehingga dia merenung, mengapa ya ini menyuruh saya untuk mengulang-ulang surat ini? Rupanya surat ini setelah diulang-ulang ini, mungkin saya belum melaksanakan isi surat ini. Mungkin saya belum melaksanakan titah surat ini. Sehingga dia mengingat-ingat kembali. Sehingga dia baru teringat dalam ingatannya bahwa pernah kiai ini mengulang-ulang surat ini kepada santrinya yang mau lulus. Itu surat ini terus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta-pendusta agama itu? Jadi diawali dengan ayat itu kan ayat itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menyia-nyiakan, mereka yang tidak menghormati, mereka yang tidak berusaha untuk mengikram anak yatim. Mereka yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, yang seperti itu dan dia mampu tapi tidak melakukan seperti itu, fawailul lil musallin. Masuk neraka wel atau masuk celaka orang yang sholat tapi dia tidak memperhatikan ayat itu. Akhirnya setelah itu kemudian dia 2 tahun kemudian baru datang lagi. Setelah dia melaksanakan ayat itu dengan cara apa? Dia bikin pesantren, dia bikin yayasan, kemudian juga dia membangunlah yayasan yatim piatu. Kemudian dia bersama-sama teman-temannya mengumpulkan anak yatim piatu, dan kemudian anak yatim piatu itu tidak hanya diberikan makan, ditampung, tapi disekolahkan, dimuliakan, dihormati. Diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan makan. Dan setelah itu, nggak lama kemudian dia datang lagi. Kemudian si kiai mengatakan, kamu boleh pindah surat yang lain. Kata si kiai. Ngerti maksudnya? Jadi saudara sekalian, ini adalah implikasi dari sholat. Jadi sholat itu begitu macam. Itu pertama saya ceritakan sholat. Yang kedua ada sholat, tapi sholat itu dikatakan oleh Allah seperti sholatnya orang kafir. Yaitu dalam surat Al-Anfal Allah berkata, "Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzab bima kuntum takfurun." Ya. Wa ma kana sholatuhum, dan tidaklah salat-salat mereka itu mengelilingi Ka'bah saat itu illa muka'aw wa tasdiyah. Kecuali salatnya itu hanya bersenda gurau dan bermain-main. Ada tipe salat yang seperti itu. Nah ini. Jadi ada orang yang salatnya itu dia di Ka'bah memang, tapi sholatnya tidak lain adalah bermain-main dan senda gurau. Dan itu mirip sholatnya orang-orang kafir, dikatakan Allah. Sekalian, betapa beratnya ini. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sholat, tapi sholatnya seperti sholatnya orang mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di dalam surat An-Nisa. Allah SWT berfirman, janganlah kamu dekati sholat, padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca dalam sholat itu. Jadi ini tipe sholat yang ketiga. Ini juga ditolak oleh Allah. Yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga juga ditolak. Yaitu sholat seperti sholatnya orang mabuk. Dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Nah ini tipe sholat yang ketiga. Nah ada tipe sholat yang keempat. Ini sholat yang juga ditolak oleh Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wallahu khadi'uhum. Dalam surat An-Nisa ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ini sholatnya orang munafik. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum.
dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Jangan diartikan sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Enggak begitu. Allah mengetahui bahwa orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu daya. Apa yang dikatakan menipu Allah itu? Ya, menipu Allah itu begini ciri-cirinya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk melaksanakan sholat, sholatnya itu kusala. Apa kusala itu? Malas. Jadi sholat itu terpaksa sekali gitu. Sebetulnya malas tapi kepaksa gitu. Motivasi sholatnya terpaksa. Yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia motivasi sholatnya. Jadi tidak ikhlas sholatnya. Dan yang ketiga, ciri orang munafik sholatnya munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam sholatnya sangat sedikit ingat Allah tapi lebih banyak ingat yang lain. Ya, ingat belanja, ya. Jadi ingat Allahnya sedikit sekali. Paling ingat Allah, makanya sampai rakaat juga sering lupa. Ya kan? Kenapa? Karena sedikit. Jadi sholatnya itu enggak ingat Allah, tapi ingat yang lain. Jadi sifat orang munafik tadi tiganya itu ya. Jadi kalau sholat malas, kalau sholat ingin dilihat manusia motivasinya, sholat karena ada calon mertua misalnya ini, ya kan? Kayak gitu tuh, ya kan? Maklum ini ada. Jadi sholatnya motivasinya, karena itu di dalam Al-Quran tuh ada 4 macam ya sholatnya. Nah ada satu-satunya sholat yang diterima oleh Allah adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman. Nah orang beriman yang beruntung itu yang seperti apa? Yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa sholat itu kita anggap seakan-akan mudah. Ternyata tidak mudah, saudara. Tapi kan saya nggak mau menjelaskan ini kepada kalau orang baru sholat saya jelaskan seperti ini langsung mutung nggak mau sholat kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah sholat sejak lahir sampai sekarang, sejak lahir itu artinya sejak kecil lah. Tapi sampai sekarang masih kualitasnya sholat seperti itu, ya. Ya ini berarti belum nggak ada perbaikan. Artinya, adik-adik sekalian, di dalam berislam itu kita harus senantiasa meningkatkan kualitas. Jangan sekedar asal selesai. Ya. Yang penting saya sudah sholat. Nah, yang kayak gini ini yang. Nah, karena itu para ulama memberikan uraian. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? Salah satunya ciri sholat yang khusyuk itu kan apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Ya kan? Pertama berarti supaya nggak sholat kayak orang munafik, berarti harus diperbaiki niatnya. Kan gitu. Niatnya harus benar-benar karena Allah SWT. Nah, memperbaiki niat ini tidak mudah. Karena sudah dari awal niatnya ikhlas, begitu dipuji oleh orang, jadi lain niatnya itu. Karena mendapatkan pujian. Hati-hati itu. Niat itu enggak mudah. Jadi menjaga niat itu sulit. Oleh karena itu pantas kalau para ulama itu menempatkan setiap kajian fikih apapun, selalu bab pertama adalah niat. Selalu niat. Bukan niat nawaitu semata. Tapi niat di sini, niat itu mengandung 2 pengertian. Apa inti niat itu? Pertama berisi tentang tujuan pekerjaan, dan yang kedua niat itu berkaitan dengan pembeda yang membedakan perbuatan. Contohnya, sholat. Itu kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Maka harus jelas niatnya ini, niat sholat wajib. Dan yang kedua, kalau sholat wajib dengan sholat sunnah, itu akan yang membedakan juga di niat. Karena itu dalam niat ini harus benar-benar faham orang itu. Kalau tidak faham, maka niatnya menjadi salah. Bahkan niat ini bisa membedakan pekerjaan yang biasa-biasa menjadi berkualitas, tapi ada yang pekerjaan yang sebetulnya wajib menjadi rendah nilainya karena niat. Ya, penting niat ini. Niat ini mengandung tujuan pekerjaan. Yang kedua, niat itu bisa membedakan sebuah pekerjaan. Iya kan? Kalau pekerjaannya niatnya nggak benar kan jadi nggak ada pahalanya kan? Demikian juga, apa bedanya sholat sunnah sama sholat wajib? Ada yang tahu? Kalau sholat sunnah, contoh mudah saja. Kalau sholat sunnah, saudara boleh misalnya sholat sunnah, kalau niat jelas. Yang kedua sholat sunnah, kalau sholat sunnah, Anda boleh dengan sholat sunnah, misalnya qiyamul lail dengan membaca mushaf boleh, tapi tidak boleh dalam sholat fardu. Ya? Kan ada itu ya, dalam sambil membaca ini boleh kalau sholat sunnah, tapi tidak sholat fardu. Karena sholat fardu itu jelas aturannya.
termasuk gerakan dan lain sebagainya, itu ada pembatas, ada aturan. Ada beberapa, nah itu yang harus dipelajari banyak. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ikhwas sekalian rahimakumullah wal akhwat, saya hanya ingin mengingatkan bahwa rahasia Allah memberikan rahmat kepada kita itu kalau kita aqamus shalah. Ya. Dan ternyata salah satu yang menentukan suatu niat. Yang kedua adalah yaitu salat itu akan mendapatkan kemuliaan dan tinggi apabila dikerjakan secara berjamaah. Makanya sering dapat niat kita salatul fadhi afdalu min salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sampai begitu kan? Bahwa salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan ini. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan ini. Bahwa di dalam salat fardu apalagi itu apabila dilaksanakan dengan berjamaah, makanya di situ Allah mengingatkan kepada kita adalah aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi adik-adik sekalian, ikhwah wal akhwah, jangan khawatir. Nanti Anda hidup di mana di dunia ini, yakinlah semua bumi ini milik Allah asal kalian menjaga salat. Ya. Jangan lupa ini salat. Yang lebih utama lagi adalah membangun jamaah musallin. Usahakan yang laki-laki pantangan sholat di rumah. Harusnya sholat di masjid sambil menghidupkan masjid itu. Ya, adik-adik sekalian, ya, jangan biasakan yang laki-laki sholat di rumah. Usahakan sholat di masjid. Karena sholat di masjid, ya usahakan sholat di masjid itu berarti tepat waktu. Itu namanya membangun jamaah. Yang kedua, syarat kita mendapatkan rahmat Allah hidup kita di muka bumi ini selain membangun jamaah musholin adalah jamaah muzakkin. Kalian harus menjadi orang-orang yang bercita-cita di dalam hidup itu untuk memberi. Apakah itu berzakat, apakah itu bersedekah, apakah itu berinfak. Kenapa? Karena infak, sedekah, zakat itu adalah burhanun lil mu'minin. Jadi bukti keimanan seseorang itu adalah salah satu buktinya adalah pengorbanan. Omong kosong kalau orang dikatakan beriman kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya, oh saya mengakui Allah itu ada. Oh belum terbukti itu. Ya. Itu baru pernyataan, baru statement. Tapi bukti itu salah satunya adalah, maukah kamu berkorban untuk Allah dan Rasulnya? Dan salah satunya adalah, bentuk pengorbanan itu adalah bi'amwalihim wa anfusihim. Yaitu mengorbankan, menginfakkan harta dan jiwa. Jiwa alhamdulillah insya Allah kita siap mengorbankan jiwa. Contoh yang sederhana. Sedang sibuk, tiba-tiba ada suara panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian ada yang adik-adik sedang sibuk nonton TV, bahkan filmnya lagi seru-serunya. Gimana kalau ada film seru-serunya, ada suara azan? Ya? Kadang-kadang pura-pura nggak dengar kan? Ya? Nah, kalau masih seperti itu, belum terbukti itu iman. Bukti iman itu apabila Anda berani meninggalkan itu dan kemudian mendatangi masjid. Itu namanya bukti iman. Jadi bukti itu real, bukan omongan. Saya saya mengakui Allah itu maha. Oh iya. Orang kafir juga ngakui bahwa Allah itu maha kuasa kan? Tapi bukti itu real. Demikian juga bukti yang kedua bi amwalihim, yaitu dengan berinfak dan bersedekah, berzakat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang telah berkorban karena keimanan itu dan kemudian dia dengan ikhlas, dengan tulus mengeluarkan zakat. Kalau belum keluar zakat, dia bisa menginfakkan hartanya hanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan keimanan kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Karena itu di dalam masa Islam, pada masa Rasulullah itu perangnya berapa kali? Sampai dalam sejarah dikatakan zaman Rasulullah itu peperangan lebih dari 40 kali. Dan setiap peperangan itu tidak murah. Yang namanya perang itu butuh harta banyak kan? Butuh modal, butuh biaya. Ya. Jangan bilang, perang zaman dulu kan cuman modal nekat. Enggak hanya nekat, harus ada uang. Harus ada, masa kita cuman store jiwa aja. Ya. Ada yang bawa pedang, semua itu pakai modal. Ya kan? Nah, pada masa Rasulullah itu tidak semua sahabat itu kaya, saudara, walaupun banyak yang kaya.
Tetapi para sahabat yang tidak kaya pun mereka tidak mau kalah dalam hal bersedekah. Mereka itu berlomba-lomba dan tidak mau kalah. Sehingga apa? Sehingga pada masa Rasulullah itu dana untuk dakwah termasuk untuk perang melawan kaum musyrik itu tidak semata-mata dari dana zakat, tapi yang paling besar justru dari dana infak. Kenapa? Dana infak lebih besar. Karena kalau zakat hanya orang-orang tertentu yang sudah mempunyai harta sampai melebihi nisab. Tapi kalau infak nggak harus menunggu sampai nisab. Yang punya 1.000 diinfakkan 500. Yang punya 4.000 diinfakkan 2.000. Makanya sampai karena semangat berinfak itu sampai orang-orang kafir itu heran. Wah, sahabat-sahabat Muhammad itu orang kaya-kaya ya. Kenapa? Karena selalu yang dia lihat bahwa dia rajin bersedekah, rajin berinfak. Berarti kaya gitu. Sampai membuat takut orang kafir itu. Wah, kalau kayak gini, wah kita ini. Karena semangat berinfak, padahal apa? Padahal hartanya cuma segitu-gitunya gitu. Cuman dia perlihatkan. Sehingga karena rajin berinfak ini sempat membuat bergetar itu orang-orang kafir. Wah kalau gini nih kita nggak akan bisa menang nih. Sementara orang kafir itu dana disuplai waktu itu. Kalau zaman sekarang disuplai Amerika, zaman dulu juga disuplai oleh Persia, sebagian oleh antek-antek Romawi ada juga waktu itu. Sudah ada waktu itu namanya superpower ya. Negara superpower itu ada dulu. Jadi mereka orang-orang kafir dibantu juga. Tapi orang muslim siapa yang bantu? Enggak ada. Semangat apa? Semangat berinfak. Berinfak fi sabilillah ya dengan harta dan dengan jiwa. Karena itu berbahagialah kalian setelah membangun jamaah musallin. Kalau sudah ada jamaah musallin mudah membangun jamaah muzakin. Saya sudah membuktikan betapa banyak begitu Pak masjid ini kurang ini. Besok itu datang pakai amplop dan kemudian ini. Karena apa? Mereka sudah bersama-sama sholat. Kalau orang sudah sholat, sudah terikat dengan sholat dengan masjid, mudah mengeluarkan zakat. Tapi kalau belum pernah ke masjid, nggak pernah dibina di masjid, tiba-tiba dimintain zakat, enggak. Ya kan? Kenapa? Belum tertarik hatinya. Makanya masjid itu zaman Rasulullah itu adalah benar-benar menjadi tempat sholat yang utama, tetapi juga menjadi tempat untuk membina ukhuwah. Termasuk masjid juga tempat untuk orang menyerahkan zakat, infak dan lain sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, berbahagialah. Allah SWT akan memuliakan orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang jamaah muzakin. Nah ini yang ingin saya ungkapkan pada saudara, bahwa adik-adik sekalian, salah satu dari kekuatan umat ini sebetulnya adalah letaknya pada kekuatan bersama, kekuatan berjamaah. Katakanlah, katakanlah sekarang ini boleh dikatakan orang-orang yang kaya, yang konglomerat mungkin dari golongan muslim terbatas lah. Tetapi jumlah umat Islam tetap terbanyak. Kalaulah seandainya gerakan infak, gerakan sedekah, ini menjadi gerakan masif setiap manusia, terutama orang-orang mukmin, maka terkumpul dana yang sangat luar biasa. Ya bisa dibayangkan. Kalau penduduk Indonesia yang muslim ini, contohnya nih, katakanlah jumlahnya dari perhitungan terakhir kan sekitar 87-88% dari 230 juta katakanlah. Kemudian kalau dihitung bersih sekitar 200 juta, dalam sehari dia berinfak 1.000, berapa setahun jumlahnya? Hitung-hitungan kecil aja lah, luar biasa lah. Saya nggak usah ngitung pakai matematik, yang jelas banyak sekali. Ya. Orang Jawa banyak sekali. Dan dengan uang itu bisa berbuat apa saja. Nggak usah nunggu yang besar-besar. Nah ini yang harus. Jadi kita memang harus menggerakkan ini. Nah nanti kalau saudara, adik-adik sekalian menjadi pemimpin, menjadi da'i, menjadi pemimpin masyarakat, menggerakkan yang kecil ini saja. Gerakan 1.000 atau 200 atau 500. Tapi menjadi kegiatan rutin, ia menjadi kekuatan umat, saudara sekalian. Jadi kita itu nggak perlu ngemis-ngemis sebetulnya. Umat ini sendiri mampu membiayai umat ini. Cuman yang dibutuhkan adalah orang-orang yang membangun jamaah muzakin ini. Yang amanah. Ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang menggerakkan manusia, terutama orang-orang mukmin.
kita menyadari ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala termasuk mensyaratkan agar mendapatkan rahmat Allah itu dengan dengan bukti zakat dan infak yang dikeluarkan ini, karena memang ini adalah merupakan prasyarat penting di dalam membangun umat, di dalam membangun dakwah ini. Membutuhkan uang gitu kan. Dan Allah sudah mengeluarkan, sudah memberikan jalan keluarnya. Nggak usah sulit-sulit begitu kan. Nggak harus. Tadi keluarkan dalam bentuk infak dan zakat, tapi dikelola dengan penuh amanah. Allah yang memberikan rezeki kok. Ya. Jadi nggak usah kita minta-minta. Jadi kita ngemis dan nggak punya izah umat Islam ini. Padahal potensi itu ada di dalam diri tapi belum tergali. Subhanallah kalau itu menjadi gerakan yang rutin. Katakanlah nggak harus sehari sekali, 2 hari sekali, bahkan seminggu sekali saja. Itu masih terkumpul uang yang sangat luar biasa. Dan saya yakin umat Islam nggak akan dia berinfak 1000. Mesti lebih dari itu kan begitu. Nggak mungkin lah. Ya. Apalagi sekarang begitu. Ya. Karena sekarang ini untuk membeli neraka aja mahal sekali sekarang ini. Ya kan? Neraka aja kadang-kadang harus diberi dengan mahal gitu, ya. Apalagi orang diajak ke surga, masa nggak mau? Nggak ada surga gratis gitu. Ya. Iya kan? Nonton yang nggak jelas saja bayar mahal gitu ya. Saya alhamdulillah itu atas izin Allah juga itu ya. Rencana pertunjukan Lady Gaga itu nggak jadi. Padahal Amerika turun tangan di sini, kedutaan Amerika sudah menekan Polri, sudah menekan presiden, akhirnya izin keluar, izin pertunjukan. Kemudian imigrasi ditekan untuk mengeluarkan seluruh izin untuk bisa masuk, visanya sudah mau berangkat. Subhanallah, doa kaum muslimin. Ternyata manajer Lady Gaga itu dihinggapi rasa ketakutan. Sehingga dengan ketakutan itu dia sendiri yang membatalkan. Padahal di sini sudah siap. Izin Allah. Jadi doa itu besar kekuatannya. Iya kan? Padahal dia sudah mau ini. Ini doa dari kaum muslimin, timbul rasa takut. Jadi nanti itu kalau perang sama orang kafir, doa jangan diremehkan. Sehingga orang kafir takut sendiri, takut gitu kan. Jadi bayangan orang muslim itu membuat dia takut gitu. Kayak gitu kalau Allah sudah mengalahkan dan memenangkan orang mukmin. Jalannya macam-macam. Tidak harus dengan persenjataan yang canggih gitu kan. Misalnya mau menghidupkan persenjataan tiba-tiba sakit mules. Enggak jadi itu senjatanya. Kalau Allah sudah berkeinginan, takut misalnya. Macam-macam. Kalau Allah sudah berkehendak. Tapi tadi kita harus menjadi orang-orang yang musallin wal muzakin. Nah yang terakhir. Rahasia Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dimanapun kita berada. Apabila kita wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil mungkar. Apabila kita mengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada yang baik sesuai dengan perintah Allah, wa nahau anil mungkar. Dan mencegah orang untuk tidak berbuat mungkar. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada keimanan kepada Allah sehingga dia beriman kepada Allah dan kufur kepada sembahan selain Allah. Kemudian dia mengikuti perintahnya, menjalankan syariatnya. Nah ini kekuatan yang ketiga. Bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya kepada siapapun. Apabila dia, dimanapun dia berada, senantiasa menegakkan tugas dakwah. Dimanapun Anda berada harus menjadi da'i. Sampai sekarang, kita harus bertekad menjadi da'i. Ya, siap menjadi da'i? Kok enggak komplak? Siap enggak menjadi da'i? Siap. Nah itu baru. Ya. Karena apa? Menjadi da'i adalah prasyarat Allah mendatangkan rahmat Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala karena tekadnya untuk senantiasa menegakkan agama Allah. Sambil mengatakan bahwa orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang meninggal, Allah menjanjikan dengan surga. Tapi orang-orang kafir yang meninggal, Allah menjanjikan dengan neraka. Mana yang lebih enak coba? Surga. Kenapa? Karena tugas dakwah. Jadi dakwah itulah yang membuat kita ini mulia, saudara. Dakwah inilah yang membuat kita menjadi mulia. Yang membedakan
Yang membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin itu satu-satunya yang membedakan kalau orang mukmin itu berdakwah kepada kebaikan, kalau orang kafir belum tentu. Makanya beda sekali orang kafir orang mukmin itu misinya. Kalau orang mukmin itu selalu pembicaraannya mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang, mengingatkan orang untuk tidak berbuat mungkar, mengingatkan orang untuk kembali kepada Allah. Itu kan orang mukmin. Kalau orang kafir mana? Malah ngajak-ngajak kepada perbuatan maksiat. Kan gitu. Makanya beda orang mukmin sama orang kafir, beda juga nanti akhir kesudahannya. Bahwa orang mukmin itu oleh Allah dijamin dengan surga, orang kafir itu dengan neraka. Di dunia saja sudah berbeda. Orang mukmin oleh Allah akan mendapatkan limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Karena apa? Karena tugasnya adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para rasul mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas rasul ini yang utama? Yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang. Jadi tugas dakwah itu tugas para nabi. Tidak ada tugas yang lebih utama di sisi Allah kecuali tugas sebagai pengemban dakwah. Makanya di dalam satu ayat dalam surat Al-Fussilat Allah SWT mengatakan tidak ada perkataan dan perbuatan yang paling baik di sisi Allah selain perbuatan dakwah itu. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Apakah ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang-orang yang pada saat pagi dan sore hari mengajak orang kepada Allah, ilallah. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak orang kepada agama Allah. Kemudian wa amila shalihan wa qala innani minal dan yang kedua orang-orang yang senantiasa beramal soleh dan orang yang berani menunjukkan identitasnya, innani minal muslimin, dan aku ini orang muslim. Jadi ikhwan, adik-adik sekalian, jangan merasa malu, tunjukkan dirimu sebagai seorang muslim. Jangan malu menunjukkan identitas sebagai muslim. Tapi juga akan malu kalau Anda menunjukkan muslim tapi perbuatannya tidak sesuai, kan begitu. Jadi kalau Anda, ini saya muslim, kenapa? Pekerjaannya adalah mengajak kepada yang kebaikan. Pekerjaannya adalah mencontoh dan memberikan contoh kepada yang baik. Itu yang harus dibanggakan. Kenapa bangga menjadi muslim? Karena pekerjaan kita adalah pekerjaan mulia. Perilaku kita perilaku baik. Makanya kisah, siapa yang suka membaca surat Al-Kahfi? Siapa yang pernah membaca surat Kahfi dan terjemahannya? Wah, itu surat yang penting dibaca oleh para pemuda. Karena Kahfi itu nama gua yang digunakan oleh para pemuda yang melarikan diri karena dipaksa oleh raja untuk kufur. Dia lebih baik melarikan diri, masuk ke dalam gua, dan belum tentu di gua itu bisa makan atau enggak. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan akidahnya. Iya kan? Sehingga oleh Allah diberikan mukjizat, diberikan karomah, diberikan keistimewaan. Oleh Allah ditidurkan lebih dari 300 tahun. Allah menyelamatkan. Jadi Allah itu menyelamatkan hambanya yang dengan rela dia meninggalkan dan rela dia dengan keimanannya sebagai cinta kepada Allah karena ingin mempertahankan akidahnya. Itu kan ingin mempertahankan akidahnya karena dipaksa oleh raja supaya dia kufur. Tapi pemuda ini pergi dan lari masuk ke dalam gua. Pada saat tidur, lapar itu dia ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Dan akhirnya bangun lagi kan. Sehingga dia masih punya kepingan uang itu. Uang itu kemudian salah seorang yang disuruh untuk belanja. Sehingga orang yang mau menerima uang itu kaget. Ini uang zaman kapan itu? Gambarnya begini, udah gak ada lagi begitu. Sehingga dia kaget gitu. Sehingga menjadi pembicaraan, ada pemuda yang bawa uang ini gitu. Padahal dia ditidurkan. Dan dia kalau ditanya berapa lama tidur, nggak tahu juga. Kayak baru semalam gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Itulah adik-adik sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berdakwah. Nah, pemuda Kahfi ini atau pemuda yang di dalam gua Kahfi, dalam gua ini, itu adalah pemuda yang mempertahankan imannya dan dia tidak gentar berdakwah di hadapan para raja untuk menyampaikan Islam. Kenapa kok yang disampaikan pemuda, kok enggak pemudi? Mohon maaf nih, enggak ada pemudi di situ, ya kan?
Kalau pemudi ikut pemuda kan biasanya, ya kan? Kalau bapaknya dai, istrinya mesti ikut, ya kan? Makanya laki-laki itu harus menjadi pemimpin yang baik, ya kan? Dan wanita akan menjadi nyaman, tentram di samping laki-laki yang memang benar, kan begitu, ya kan? Itulah dakwah. Jadi dakwah ini yang akan memberikan keselamatan kepada manusia, kepada kita orang yang beriman, karena dakwah itu akan menjadi penyelamat kehidupan seseorang. Karena dakwah itu adalah pekerjaan yang paling disukai oleh Allah, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dakwah itu juga menjadi pembuka rahmat. Dakwah itu menjadi wasiat terakhir Rasulullah SAW. Ingat pada saat Rasulullah Haji Wada, itu kan wasiat terakhir pada Haji Wada itu kan apa ucapan terakhir Rasulullah kepada kaum muslimin saat itu? Ballighu anni walau apa? Ballighu anni walau ayatan. Harus ingat ini. Jadi pada saat dibaca Rasulullah berceramah dan akhir ceramahnya ditutup dengan ballighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun yang kamu ketahui cuma satu ayat. Tapi jangan sampai jadi dai cuma satu ayat, ya. Kenapa? Karena nggak bisa lagi cerita kalau masuk satu ayat. Artinya ekstrimnya kalau yang kamu ketahui itu benar dan itu benar, kamu ketahui singkat itu sampaikan. Jadi menjadi dai itu wasiat Rasulullah. Barang siapa yang mengambil jalan hidupnya sebagai dai, dia telah melaksanakan wasiat Rasulullah. Siap jadi dai? Siap. Kenapa? Karena itu wasiat Rasulullah SAW. Baik sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi itu ingat 3 hal. Sepanjang kita melaksanakan membangun jamaah musholin, membangun jamaah muzakin, dan terlibat di dalam dai, dalam dakwah, kegiatan dakwah, ya, beramal jama'i secara baik untuk menegakkan agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan khawatir, Allah menjamin kalian dengan rahmatnya. Ya, jangan khawatir. Ya. Ini bukan omongan, tapi ini bukti yang telah dibuktikan oleh para nabi-nabi Allah, orang-orang soleh, wassalihin, wassyuhada. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan ini semua. Bahwa Allah akan berikan rahmatnya kepada mereka yang senantiasa menegakkan salat, berkorban dengan berinfak dan berzakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik sekalian, kita masih punya waktu sebentar kalau seandainya ada yang mau disampaikan. Moga-moga yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya kembalikan, masih ada waktu kalau ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya? 1, 2. Ya, akhwat dulu. Lady first. Ya. Silakan. Baik, pertanyaan yang baik sekali. Membangun jamaah muzakin, kalau belum mampu menjadi muzakin, tentu ya sebagai pemimpin harus menjadi contoh dulu. Jadilah muzakin. Ya. Muzakin itu adalah orang yang membersihkan diri kan sebetulnya, yaitu dengan cara dia membersihkan diri. Kalau membersihkan tubuh dengan mandi, kalau membersihkan jiwa, membersihkan hati, nggak bisa dengan mandi. Ya. Kenapa? Karena penyakit yang dalam hati itu adalah diantaranya adalah penyakit hubbud dunya. Memang harus dibersihkan dengan berinfak, berzakat. Nah, soal zakat itu begini. Yang paling penting adalah kita mau zakat atau enggak. Soal lembaganya, sulit kalau kita selalu, saya enggak mau zakat itu, apa dia bisa dipercaya begitu. Kalau semua orang muslim mengatakan seperti itu, enggak akan ada zakat. Iya kan? Karena itu begini, niat zakat sudah sampai. Kita harus yakin bahwa orang muslim itu akan mengemban amanah. Kalau seandainya ada terjadi apa-apa, dia akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan dan kemudian terus
memperbaikinya. Nah, lebih baik zakat itu dikoordinir oleh suatu lembaga daripada sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri ini itu memang kebaikan sampai, tapi tidak akan berdampak dengan lebih baik, gitu kan. Karena apa? Karena zakat ini sebetulnya sebuah sistem ekonomi dalam Islam. Sehingga dia menjadi sebuah sistem yang akan berdampak besar dalam pembangunan umat. Ini ini sebagai ulama berpendapat seperti itu, akan lebih baik diatur, dikelola dengan baik. Sementara kalau soal mana yang diutamakan, saya setuju, yang diutamakan orang miskin yang dapat memelihara diri, ya, bukan orang miskin yang menampakkan diri kemiskinannya. Kan banyak sekarang ini orang minta-minta orang ini. Justru carilah orang-orang miskin dan yang orang itu dia memelihara diri dan memelihara kehormatan dirinya sebagai muslim. Itu lebih diutamakan, saya setuju. Ya. Kemudian yang kedua tentang dakwah. Dakwah itu fardu ain apa fardu kifayah? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sering menjadi pedoman ini, yaitu Salam Ali Imran ayat 102. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di situ kalimatnya wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sini Ibnu Katsir menafsirkan wal takun dan hendaknya ada ini seakan-akan kata dia adalah ini fardu kifayah. Karena tidak semua orang mengemban tugas. Tapi Said Qutb berani mengatakan wal takum minkum bukan fardu kifayah, fardu ain. Karena di situ bukan hendaknya ada, harus ada. Jadi kalau belum ada kan harus hukumnya, wajib. Sekarang pertanyaan begini. Dalam dimensi umat yang sudah merusak, di mana kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka kewajiban dakwah itu menjadi kewajiban setiap individu muslim. Ya. Jadi pada kondisi umat seperti itu, di mana kemaksiatan, dosa itu merajalela di mana saja, maka menjadi kewajiban yang bersifat individu, artinya wajib ain bagi setiap muslim. Nah, ini sepakatan ulama, tidak ada yang berbeda. Nah, hanya timbul pertanyaan, ya, begitu. Apakah fardu kifayah itu kemudian diartikan kalau sudah ada yang berdakwah lalu kita bebas? Nah, ini yang jadi salah. Padahal fardu kifayah itu sama. Fardu kifayah itu sama dengan kalau sering dicontohkan kan dalam mengelola atau mengurusi mayat, itu fardu kifayah. Jadi kalau ada yang ngurus yang lain terbebas. Jangan lupa, fardu kifayah itu enggak begitu artinya kalau saya memahami dari Said Sabiq. Fardu kifayah itu adalah suatu fardu kewajiban yang tidak sempurna apabila tidak dikerjakan dengan melibatkan semua bagian, maka menjadi kewajiban ini. Jadi gini, adalah mengerjakan kewajiban itu. Katakan yang ngurus mayat itu ada, tapi yang ngurus itu salah, maka yang lain ikut berdosa. Ngerti maksudnya? Contohnya umat Islam ini. Umat Islam ini sudah banyak dan menyebar di mana-mana. Sehingga untuk kesempurnaan orang muslim, maka dia harus punya keahlian-keahlian tertentu. Termasuk ada yang ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang ini. Kalau ahli-ahli itu belum ada, padahal itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka muslim di kala itu juga ikut berdosa. Jadi bagaimana supaya kehidupan muslim itu sempurna, maka itu menjadi fardu kifayah maksudnya. Jadi apa? Jadi kalau belum ada ya jadi kewajiban. Karena itu ulama mengatakan maka kewajiban fardu ain mengikat untuk dakwah itu hanya sesuai dengan kemampuannya. Tadi kan dikatakan oleh Rasulullah, sampaikan walaupun yang kamu ketahui satu ayat. Masa orang muslim gak tahu satu ayat pun? Dan lucu juga kalau kita melihat ada kemungkaran, ada perbuatan dosa, kita bisa melakukan, tapi kita entah-entah gak berani nunggu ulama, nunggu kiai, nelpon kiai, Pak Kiai ini ada yang berbuat maksiat, ada yang berzina. Tuh. Ya kamu kan ada di situ, ya kan kewajiban Pak Kiai marah. Ya kan? Masa ada kemaksiatan nunggu Pak Kiai dulu? Kan enggak kan? Nah, di situ menunjukkan menjadi wajib ain. Kenapa? Kemaksiatan sekecil apapun kalau ditunda dan di depan mata kita ada, kita ikut berdosa. Dan membiarkan kemaksiatan di sekeliling kita, Allah mengancam tidak akan diterima doanya walaupun yang berdoa itu orang yang paling alim di antara kalian. Jadi kalau ada kemaksiatan, perbuatan dosa di sekitar kita, tapi kita berdiam diri padahal kita mampu melakukan, ya kalau enggak, paling enggak kan, ya itu kan kata Rasulullah itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kan itu hadisnya.
Man ra'a minkum mungkaran, jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Tuh kan, minkum itu ke siapa? Kan semua kita kan? Bukan minkum itu kepada ulama saja, tapi kepada kita semua. Saya kira itu penjelasan saya ya. Jadi mengikat pada setiap individu muslim, wajib ain. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Mungkin pendapat saya akan banyak tapi lihat di dalam tafsir-tafsir, terutama tafsir Said Qutb, Ali As-Sabuni, semua mengatakan bahwa pemahaman dakwah itu adalah kewajiban kepada. Dengan di situ maka setiap muslim itu memaksa dirinya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memahami Islam dengan baik sehingga dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Ya. Baik. Mungkin itu ada tadi satu lagi? Ya, silakan.